minggu lalu kan bisa ya. Nah, gitu anak ya, ini berarti nih. Shalom Amang Inang, Sudi Huria HKBP Bandung. Selamat Hari Minggu Madehita, saluhutna. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan. Tetap berdoa padanya dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa di dalam hati sebelum kita memulai ibadah kita ini. Marilah kita persiapkan hati untuk memuji Tuhan di dalam ibadah kita, bernyanyi dari buku ND nomor 7 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun,
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni titah pertama dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sucilah Dia dan agung kemuliaan-Nya. Sucilah Dia dan layak dipuji. Ku datang di hadirat-Nya, menyembah dan memuji Dia. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Siapa yang mengampuni segala dosaku? Siapakah yang
jamah hatiku. Siapa layak disembah dimuliakan, Tuhan Allahku Yesus, Juru Selamatku. Sucilah Dia dan agung kemuliaannya. Sucilah Dia dan layak dipuji. Ku datang ke hadirat-Nya, menyembah dan memuji-Nya. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Mari kita membaca nats ini secara bergantian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga
dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis. Yang pertama, surat penggembalaan. Pada warta jemaat kita minggu ini 25 Juli 2021, jemaat dapat membaca surat penggembalaan dari pendeta resort kita pada halaman 12. Yang kedua, pendaftaran guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu. Maka bagi jemaat yang ingin melayani dan ingin mendaftar, maka segera diinformasikan untuk lebih lanjut dan dapat menghubungi
Ketua Seksi Sekolah Minggu HKBP Bandung, Inang calon situa Nyonya Kerdina Limbong Boru Silalahi Sarjana Ekonomi di nomor HP 0813 1460 1460. Yang ketiga, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Untuk kegiatan kategorial dan non-kategorial di gereja kita HKBP Bandung pada minggu ini terhitung tanggal 27 Juli sampai 31 Juli 2021, semua kegiatan akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing, dan link Zoom akan diberitahukan kemudian. Yang keempat, agenda pelajar CD tahun ajaran 2020-2021. General repetisi untuk pelajar CD dan untuk menyaksikan iman atau lepas CD yang semula akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli dan lepas CD seharusnya minggu hari ini 25 Juli 2021 untuk sementara dan untuk saat ini ditunda lebih dahulu sehubungan dengan perpanjangan PPKM yang mengikuti anjuran dari pemerintah kita. Maka informasi selanjutnya akan diberitahukan kemudian melalui warta jemaat kita. Yang kelima, pendaftaran pelajar CD untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka mulai Minggu tanggal 4 sampai 25 Juli 2021. Dan bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak putra-putrinya mengikuti pelajar CD, dapat mendaftarkannya dengan mengisi formulir pendaftaran pelajar CD yang dapat diperoleh dari kantor gereja kita pada hari kerja Selasa sampai Sabtu dari pukul 9 sampai pukul 17 WIB, atau dapat mendaftarkannya via online yang sudah tertera di warta jemaat kita. Demikian untuk warta jemaat kita hari ini Bapak Ibu. Kiranya setiap pelayanan di gereja kita dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 188 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai hati dan pikiran saudara dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan melawat kita ke rumah kita masing-masing dengan beribadah dari rumah pada saat ini. Dan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 4 ayat 42 hingga ayat 44. Saya akan bacakan. Datanglah seorang dari Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mujizat masih ada. Dan kita harus imani bahwa mujizat masih ada. Karena Allah kita Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah diam. Allah yang selalu bertindak dan Allah yang peduli. Maka di luar daripada logika setiap orang, Allah siap melakukan untuk menyatakan kehidupan bagi setiap orang, untuk memelihara kehidupan setiap orang. Allah kita hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau Allah kita hidup, Allah kita penuh kuasa, apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita disapa oleh Allah lewat nabinya Elisa, di mana sebelumnya Elisa sungguh-sungguh mengikuti semua apa yang diperintahkan gurunya kepadanya, yaitu Nabi Eli. Nabi Elia memimpin kehidupan Elisa dari nol, dari awal. Dan Nabi Elia menjadi soko guru bagi Elisa. Ya, menjadi soko guru bagi Elisa. Elisa ikuti semua yang diarahkan. Bahkan Elisa meneladani juga hidup daripada gurunya Nabi Elia. Pemuridan yang dilakukan oleh Nabi Elia kepada Elisa menghasilkan hal yang luar biasa. Dan kesetiaan Elisa untuk melayani Tuhan dan hanya Tuhan Allah, yaitu yang kita sembah, Bapanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia Tuhan. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Elisa kepada Tuhan, akhirnya Allah sendiri memberikan kuasa kepada Elisa untuk mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Elisa pernah mengubah air yang beracun. Karena air yang beracun dari mata air itu mengakibatkan bayi meninggal. Dan Elisa hanya melemparkan garam ke mata air dan racunnya tidak ada lagi. Kemudian juga Elisa menyelamatkan seorang janda yang punya anak 2 orang dari tangan rentenir. Karena pada masa kelaparan waktu itu, seorang janda ini akhirnya mempunyai hutang. Dan penagih hutang yang mengatakan, kalau kamu tidak bayar, maka anakmu yang 2 ini akan kami ambil. Janda itu datang kepada Elisa dan memohon petunjuk. Dan akhirnya oleh kuasa daripada Allah, Elisa menyuruh agar janda itu
mengisi semua guli-guli, bahkan meminjam dari tetangga-tetangganya, mengisi dengan air. Tetapi setelah selesai diisi dengan air, semua guli itu menjadi minyak di dalamnya. Dan itu dijual untuk membayar hutangnya. Dan sebelum firman untuk kita pada saat ini, Elisa juga mengubah makanan yang beracun yang ada dalam kuali. Ada jamuan makan kepada para nabi pada saat itu. Tetapi di dalam kuali itu ada racun dari makanan yang dimasak. Dan kuat kuasa Allah lagi bekerja melalui nabinya Elisa. Dan hal itu racunnya menjadi habis dari kuali dan semua orang bisa makan. Hari ini kita kembali disapa bahwa dengan roti hulu, hanya 20 roti hulu dan gandum dalam kantong memberi makan ratusan orang. Maka kalau Allah, kita yang hidup, yang peduli dengan kehidupan kita, juga sekarang, tidak hanya sekarang, Allah buktikan itu dari awal. Sejak Allah memilih umatnya, sejak Allah menetapkan umatnya, Allah peduli. Di tengah kekacauan yang luar biasa, di tengah dahsyatnya kelaparan, Allah melakukan banyak mujizat lewat orang-orang yang setia untuk memberi makan ratusan orang seperti firman-Nya pada saat ini, hanya dari seorang yang datang dari Belsalisa. Hanya satu orang yang datang dari Belsalisa mempersembahkan persembahannya 20 roti jelai dan sekantong gandum yang baru. Dia mempersembahkan kepada imam. Kenapa? Apakah dia berlebihan? Tidak. Sesungguhnya bukan karena berlebihan dari yang ada padanya sehingga dia memberikan persembahan itu kepada Nabi. Tapi karena dia mengikut apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan aturkan. Dalam kitab Bilangan itu sudah diaturkan bahwa roti jelai akan dipersembahkan kepada imam. Dan itu yang dia berikan, dia persembahkan kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa sendiri juga dia berbagi. Walaupun itu menjadi haknya, tapi dia berbagi. Sehingga kita juga sudah biasa mendengar ya, indahnya berbagi. Lao Tse, seorang filsuf dari Cina, mengatakan indahnya berbagi itu seperti ini. Bermurah hati dalam perkataan, menumbuhkan percaya diri. Bermurah hati dalam pemikiran, menumbuhkan kedalaman pemahaman. Bermurah hati dalam perbuatan nyata, menumbuhkan cinta kasih. Bermurah hati adalah kepribadian yang tangguh. Kita semuanya ingin pribadi yang tangguh. Semua kita ingin menjadi Marco Polo, menjadi pribadi yang tangguh. Ya. Persoalannya adalah saat kita berkeinginan menjadi pribadi yang tangguh, daripada kita diminta sesuatu yang harus kita lakukan, kita bagi. Apakah kita bersedia? Di tengah kelaparan yang luar biasa pada saat itu, seorang dari Belsalisa datang berbagi, memberikan persembahannya kepada Nabi. Dan Nabi Elisa juga pada saat kelaparan yang luar biasa pada saat itu, kekeringan yang luar biasa pada saat itu,
Dia mau berbagi bagi orang banyak dari bahan yang sangat sedikit. Jadi dan laku hatani batak nama dok mawas dituruni sapuran dau. Dan laku hatani batak nama dok mawas dituruni sapuran. Orang banyak yang ada bersama-sama dengan Nabi Elisa. Mereka melihat walaupun sedikit, hanya 20 jelai roti itu. Dan hanya sekantong gandum itu. Tetapi akhirnya mereka semuanya makan. Tuhan memelihara hidup orang percaya dengan cara Tuhan. Kita lihat pada saat Nabi Elisa menyuruh hambanya mengatakan, beri mereka makan. Apa jawab daripada hambanya? Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Itulah yang dinyatakan oleh hamba Elisa. Dia benar. 20 jelai dan sekantong gandum untuk memberi makan 100 orang lebih. Logika mengatakan tidak mungkin. Tidak ada kemungkinan dan kebodohan yang ada. Apabila dipaksakan hal itu bisa dilakukan, maka dia menyerah. Tidak mungkin aku bisa lakukan itu. Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Dia benar secara logika. Tetapi Elisa menjawab secara iman. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Jawaban bukan logika lagi. Jawaban adalah secara iman. Nabi Elisa mempertaruhkan imannya untuk kehidupan umat. Untuk kehidupan orang banyak. Nabi Elisa yakin bahwa iman adalah jawaban atas semua kekacauan. Nabi Elisa yakin bahwa iman adalah jawaban dari semua kekacauan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, yang pada saat ini Tuhan lawat kita di tengah-tengah kekacauan yang ada sekarang karena pandemi yang dinamai COVID. Tuhan melawat umatnya langsung dari rumah ke rumah yang membuka diri dengan beribadah bersama walaupun lewat live streaming seperti ini. Catatannya tadi adalah kita mau disebut menjadi pribadi yang tangguh. Kita mau disebut menjadi pribadi yang tangguh. Dan pada saat Tuhan melangkah kepada kita, datang ke rumah kita, Tuhan akan lihat apakah kita layak menjadi pribadi yang tangguh, yang mampu menghadang persoalan yang luar biasa yang sekarang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini Tuhan mau sapa kita, ya, saudara adalah pribadi yang tangguh. Kita harus mampu mengaminkan itu dalam kehidupan kita. Kita adalah pribadi yang tangguh, yang siap berbagi kepada setiap orang. Maka hari ini juga kita hendak dinyatakan menjadi pribadi yang tangguh itu. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan hanya kepada Tuhan Allah Bapa daripada Yesus Kristus yang kita sembah. Hanya Dialah yang mampu memberikan kehidupan dan jaminan keselamatan bagi kita.
sebagaimana yang dilakukan oleh orang dari Bala Salisa. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan yang dia yakini sebagai gembala hidupnya. Karena apapun yang ada padanya, dia aminkan itu datangnya daripada Tuhan. Saat dia mengaminkan seluruh hidupnya, bahkan apapun yang ada padanya itu datangnya daripada Tuhan, maka dia melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang dilakukannya sebagaimana dalam kitab Bilangan pasal 18. Memberikan persembahan. Persembahan itu adalah hidup. Itulah persembahan. Kita juga bisa membandingkannya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Yesus ada dalam bait suci, dia melihat orang-orang yang memberikan persembahan ke depan. Dia melihat seorang janda yang memberikan persembahan. Dia juga melihat orang banyak yang memberikan persembahan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dari antara mereka, persembahan siapakah yang lebih besar? Dan murid-muridnya mengatakan, ya persembahan orang yang memberikan banyak. Itulah yang lebih besar. Yesus membenarkannya secara logika. Tetapi Yesus mengatakan, yang lebih besar adalah persembahan dari janda tersebut. Karena yang dia berikan itu adalah seluruhnya yang ada padanya. Maka persembahan adalah hidup. Dan kalau kita mampu mengatakan bahwa Allah Bapanya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah kita yang memelihara hidup kita. Dan di situasi yang ada kekacauan sekarang ini, kita berhadapan dengan kekhawatiran yang luar biasa. Allah mau menyapa kita dan mengatakan, apa yang kamu perbuat? Allah langsung menyapa kita di rumah kita masing-masing dan mempertanyakan, apa yang saudara perbuat? Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, tadi kita mengatakan kita mau menjadi pribadi yang tangguh. Kita mau menjadi pribadi yang tangguh. Dan hari ini kita mau buktikan itu kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu dan yang memelihara hidup kita sampai saat ini. Di tengah-tengah kekacauan seperti ini. Di tengah kekhawatiran seperti ini. Dan kita tadi mengatakan iman adalah jawaban atas seluruh kekhawatiran. Maka berbahagialah saudara. Karena hari ini saya dan saudara diuji imannya. Sebagaimana Tuhan juga menguji iman orang-orang yang percaya pada zaman perjanjian lama. Dan itu yang dipertaruhkan oleh Elisa dengan mampu mengatakan, berilah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Saya dan saudara juga hari ini hendak mempertaruhkan iman kita. Pada saat kita menghadapi situasi yang luar biasa kacau. Karena pandemi ini dia menghancurkan seluruh tatanan kehidupan manusia. Bahkan yang luar biasa adalah keamanan terancam. Tadi pagi saya dikirim teman 2 masal yang dilakukan di Italia karena situasi ini. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka minta ampun, mereka menyerah. Mereka sujud di tengah jalan. Mereka berteriak. Hanya mengatakan, kami tidak kuat lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sementara di negeri ini, di republik ini, masih ada lagi yang memakai kesempatan untuk saling mengolok-olokkan anak bangsa. Masih berani memakai kesempatan seperti ini
yang hendak menjatuhkan kepemimpinan negara. Bahkan ada yang berusaha mencari kesempatan hanya untuk mengambil keuntungan pribadinya. COVID ini, virus ini, pandemi ini bukanlah hanya terjadi di NKRI ini, tapi ini ada di seluruh kulit bumi ini. Hari ini juga saya dan saudara diuji imannya. Juga orang-orang yang ada di luar sana, semuanya diuji imannya. Apa yang harus kita lakukan? Dan kalau saya mengatakan tadi pagi saya dikirimi lagi, walaupun itu sudah pernah dikirim, tapi dikirimi lagi mengatakan kalau di luar negeri sana, di Italia, mereka berdoa, mengaku dosa, mengaku kesalahan kepada Tuhan. Tolong Tuhan pemeliharaanmu atas kami. Kami tidak kuat lagi. Hari ini juga kita diuji. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana Elisa mempertaruhkan imannya dengan mengatakan berikan mereka makan. Maka keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara hidup itu jugalah yang akan kita tumbuhkan sekarang. Sehingga pada zaman sekarang ini, saat sekarang yang masa sulit ini juga, kepribadian kita diuji untuk mampu berbagi kepada setiap orang. Dan yang kedua, saat ini kita juga diajak untuk boleh hadir dalam sukacita pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, dan yang berkuasa atas pengaturan sekarang dan nanti. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam epistel kita. Hari ini, situasi seperti ini, kita masih diminta untuk bekerja, bukan hanya untuk makanan yang hanya memberikan kehidupan sementara. Tapi yang lebih lagi adalah kita diminta untuk bekerja, melakukan kehidupan kita untuk kehidupan kekal. Kalau Yesus mampu mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan pernah kelaparan. Pemenuhan hidup yang dilakukan Tuhan kepada kita adalah jaminan, bukan sementara. Karena kita bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Saya dan saudara membutuhkan kehidupan yang sungguh-sungguh. Dan saya dan saudara hari ini juga akan mampu memikul kehidupan yang sungguh-sungguh itu. Saya dan saudara akan menerima kehidupan yang sungguh-sungguh itu dengan langkah tetap yang mengatakan hanya dengan firman Tuhan sajalah aku hidup. Mari saudaraku, kita aminkan itu dalam hidup kita. Hanya dengan firman Tuhan sajalah aku hidup. Anda diuji apakah kesetiaan akan kalimat itu. Saya dan saudara bisa buktikan. Mari hari ini kita mau mengatakan pemeliharaan Allah kepada kita tidak hanya di dunia ini saja, tetapi pemeliharaan Allah bagi kita dari step awal di dunia ini dan juga step akhir dalam kehidupan surgawi. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan lewat aktivitas kita sekarang dan juga lewat keimanan kita
yang akan membuahkan kehidupan nanti. Amin. Kita berdoa. Biarlah sukacita yang daripadamu Bapa boleh hadir dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Biarlah juga sukacita yang daripadamu Bapa boleh memberikan kekuatan dan keteguhan bagi kami saat kami menghadapi tantangan berjalan di antara kekacauan. Biarlah juga sukacita yang daripadamu Bapa nyata membimbing, mengarahkan, menetapkan hati kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan semuanya akan memperlihatkan, ya, Engkaulah gembala kami. Dan di tengah pandemi yang ada sekarang juga Bapa, kami mau mengatakan hanya Yesus Kristus sajalah yang menjadi pelindung bagi kami. Layakkan setiap orang yang percaya kepadamu untuk mampu menyaksikan imannya lewat aktivitas sehari-hari dan lewat persekutuan yang dapat dilakukan. Sebagaimana persekutuan yang gerejamu lakukan hari ini, sekalipun lewat live streaming ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan melawat kami, meneguhkan dan menetapkan kami menjadi kebenaran firman-Mu di saat kami beraktivitas. Sehingga seluruhnya Tuhan, kami mau angkat kehadirat-Mu sebagai persembahan yang hidup. Bapa, biarlah juga Engkau yang menguatkan pimpinan negara kami dan setiap orang dalam pengambil keputusan dari pusat hingga daerah untuk mampu menjalankan roda pemerintahan ini di dalam takut akan Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dan kesejahteraan bangsa ini. Engkau juga Tuhan yang menyapa setiap orang, sehingga setiap orang mampu mengaku hanya di dalam kebenaran Tuhan sajalah akan menyatakan selamat dari setiap hal yang mengacaukan ini. Maka Engkau juga Tuhan yang memulihkan ekonomi bangsa ini, ekonomi dunia ini. Terlebih-lebih kuasa-Mu Bapa yang menghalau virus yang ada sekarang. Biarlah sukacita-Mu kembali dinyatakan di kulit bumi ini oleh setiap manusia ciptaan-Mu. Sempurnakan peribadatan kami, sempurnakan nyanyian pujian kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami, sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala, dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.